usahaku dan perbuatanku, semua pemberianmu, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karyamu di dalamku, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karya-Mu di dalamku, nyatalah karya-Mu di dalamku. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. We're alive. In Jesus we're alive. In Jesus we're alive. In Jesus we're alive. Kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. We're alive. In Jesus we're alive. In Jesus we're alive. In Jesus we're alive. In Jesus we're alive. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang karena
tahu kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Penolongku yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Perkenalkan, nama saya Eka Muti dan saya dan istri saya Englin, kami mendapatkan kehormatan yang luar biasa yang diberikan oleh gembala sidang kami, Pastor Brian and Pastor Bobby Houston, untuk menggembalai gereja Hillsong Bali.
Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang dan pengurus komunitas youth Gereja YHS buat kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Ini adalah sebuah kehormatan yang luar biasa bagi saya. So thank you so much buat kepercayaannya. And saudara, saya mau kasih tahu yang lagi join ibadah ini, saudara masih punya banyak waktu untuk share link kebaktian ini. Silakan kirimkan ke teman-teman saudara dan keluarga saudara. Saya percaya Tuhan akan melakukan sesuatu yang sangat dahsyat di kebaktian ini. Kalau saudara excited, kalau saudara udah semangat dan punya ekspektasi yang besar untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada saudara, tuliskan amin di live chat atau berikan emoji terbaik saudara di live chat. So saya sangat excited buat kebaktian hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan di mana kami bisa gather sama-sama Tuhan. Kami bisa berkumpul beribadah Tuhan secara online Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mau berdoa Tuhan. Kiranya Engkau berbicara kepada setiap kami Tuhan. Berbicara secara spesifik di dalam setiap musim kehidupan yang mereka sedang hadapi saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau melakukan sesuatu yang tidak pernah kami bayangkan, tidak pernah kami pikirkan, impikan atau doakan Tuhan. Itu yang akan Engkau kerjakan di kebaktian ini Tuhan. Terima kasih Yesus, Holy Spirit. Have your way in Jesus' name. Amen, 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 amen. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-23. Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Katakan Immanuel atau tulis di live chat Immanuel yang artinya Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita. Hari ini saya mau berbicara bagaimana kita bisa be still di tengah-tengah badai. Dan juga tentang kehadiran Tuhan di tengah-tengah badai kehidupan yang sedang kita hadapi saat ini. Saya dikasih tahu oleh Kak Tika tentang tema buat kebaktian hari ini adalah be still. Doa saya adalah saudara akan bisa mengalami ketenangan atau be still. Walaupun di luar sana ada banyak badai. Walaupun ada ombak besar yang menghantam kehidupan saudara. But you can find. Saudara bisa menikmati atau mengalami be still itu. Nah, mungkin ada beberapa saudara yang baru saja keluar dari sebuah badai. Mungkin ada beberapa saudara yang lagi ada di tengah-tengah badai. Atau mungkin saudara melihat ada badai yang sudah sangat dekat yang akan datang menghantam kehidupan saudara. Kenyataannya adalah hidup kita kadang-kadang ada di dalam situasi yang sulit. Bahkan seringkali sepertinya kita menghadapi atau berada di dalam badai. Dan kita mulai bertanya-tanya kepada Tuhan. Di manakah Tuhan? Di dalam badai. Di manakah Tuhan? Ketika saya ada di dalam badai. Saya yakin ada banyak kita yang lagi di tengah-tengah badai saat ini. Dan mungkin saudara berkata, seandainya badai pandemi ini bisa cepat berlalu. Seandainya badai stres dan depresi ini bisa berlalu. Seandainya saya bisa melewati badai sakit hati ini. Seandainya saya bisa melewati badai ekonomi ini. Listen, kadang-kadang waktu kita berada di tengah sebuah kesulitan. Atau di tengah sebuah badai. Yang paling kita inginkan adalah kalau bisa badai ini cepat berlalu. Kalau bisa, saya bisa cepat-cepat keluar dari badai ini. Nah, apa yang saudara lakukan ketika berada di tengah badai? Karena mungkin banyak di antara kita yang mulai menyalahkan Tuhan atas badai yang datang dalam kehidupan kita. Kita mulai bertanya-tanya kepada Tuhan, di manakah Engkau Tuhan? Where are you? Kenapa Tuhan mengizinkan badai ini datang dalam kehidupan saya? Di manakah Tuhan di dalam badai yang sedang saya hadapi saat ini? Nah, ada sebuah kunci pemikiran yang sangat penting, yang sangat berharga, yang ingin saya kasih tahu kepada kita semua
di kebaktian ini. Dengarkan baik-baik, dan kalau saudara mencatat, silakan catat kalimat ini atau kutipan ini. Dengarkan. Jangan membiarkan kehadiran badai membuat kita meragukan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Saya ingin katakan sekali lagi. Kalau saudara belum sempat mencatat, catat hal ini. Jangan membiarkan kehadiran sebuah badai membuat kita meragukan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya kita semua tahu ada cerita yang luar biasa tentang Tuhan Yesus dan murid-muridnya ketika mereka mau menyeberangi Danau Galilea. Cerita ini tercatat di dalam Perjanjian Baru ketika murid Yesus mereka berada di sebuah kapal yang diombang-ambingkan sebuah badai. And Tuhan Yesus cool banget. Dia relax banget sampai dia tidur aja. Ketika kapal mereka diombang-ambingkan. Dan reaksi murid sepertinya reaksi para murid-murid saat itu, reaksi mereka mirip banget dengan banyak dari antara kita. Kita mulai mereka freak out. Mereka ketakutan. Mereka some of them mungkin mulai berpikir, man, kita akan mati di sini. Dan some of them mulai bertanya-tanya, Tuhan Yesus, Engkau di mana? Dan pertanyaan-pertanyaan ini mungkin sangat relate, sangat connect banget dengan beberapa orang yang sedang join ibadah ini. Saudara di pandemi ini saudara nggak tahu Tuhan ini ada apa enggak? Where are you Jesus? Kok Tuhan sepertinya kamu nggak peduli dengan keadaan saya? Are you gonna do something about this? Apakah kau akan melakukan sesuatu? Dan apa yang terjadi? Dan Tuhan Yesus bangun dan berkata, mengapa kalian sangat khawatir? Kamu kurang percaya. Akhirnya Tuhan Yesus menenangkan badai tersebut. Murid-murid mengalami ketenangan atau sebuah stillness dan damai yang terjadi di dalam kapal tersebut. Dengarkan, damai yang sejati ditemukan bukan karena tidak adanya kehadiran badai. Damai ditemukan karena kehadiran Yesus. Dengarkan baik-baik sekali lagi. Damai yang sejati, ketenangan yang sejati, ketenangan yang dari Tuhan. Ditemukan bukan karena tidak adanya badai, tidak adanya kehadiran badai. Damai atau ketenangan yang sejati ditemukan karena kehadiran Yesus. Ada ketenangan, ada sebuah stillness. Dan damai di kapal tersebut yang ada murid-murid Yesus, mereka bisa alami bukan karena tidak ada badai, tapi karena ada Yesus di kapal tersebut. Damai yang sejati, dengarkan sekali lagi, damai yang sejati tidak ditemukan karena kehidupan yang terlepas dari masalah. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah lepas dari masalah atau badai. Badai ketakutan akan selalu ada di luar sana. Badai kekhawatiran akan selalu ada di luar sana. Badai kecemasan akan selalu ada di luar sana. Badai depresi dan stres akan selalu ada di dalam perkiraan cuaca. Dan mengikut Yesus bukan berarti tidak akan mengalami kesukaran atau penderitaan. Menurut saya ini adalah sebuah teologi yang salah. Karena Tuhan Yesus berfirman di dalam Yohanes 16 ayat 33b. Ini janjinya. Dia berkata seperti ini. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Wow. Kamu akan menderita, kamu akan ada masalah. Ini janji Tuhan loh. Lanjut lagi firman Tuhan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Yesus berkata, aku telah mengalahkan dunia. So, dengarkan komunitas youth YHS. Ketenangan sejati kita bisa temukan. Bukan karena kehidupan yang terlepas dari penderitaan. Bukan karena kehidupan yang terlepas dari penganiayaan. Bukan karena kehidupan yang terlepas dari badai. Tapi ketenangan yang sejati. Damai yang sejati ditemukan di dalam hadiratnya. Yesus bersama kita. Dia berjalan dengan kita. Dia ada di samping kita. Dia ada di depan sana. Dia tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Amen. So, pertanyaannya adalah, apa yang perlu kita lakukan supaya kita bisa be still, mengalami ketenangan yang sejati, mengalami damai sejahtera yang sejati di tengah-tengah sebuah badai.
Nomor yang pertama, silakan mencatat. Yang pertama adalah jangan khawatir. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Beberapa saudara perlu diingatkan lagi, beberapa saudara perlu dengerin ayat ini lagi. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Bagian A, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Amen. Sekali lagi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apapun badai yang saudara sedang hadapi saat ini, dengan jelas firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, jangan khawatir. Apakah saudara ingin mengalami stillness, ketenangan yang sejati, damai sejahtera yang sejati? Saudara perlu berhenti khawatir. Ketika kita khawatir, justru harusnya kita berdoa. Ketika kita sedang menghadapi badai yang besar dalam kehidupan kita, harusnya kita bawa pergumulan kita di dalam doa. Nah, sebagai orang Kristen, banyak anak muda Kristen seringkali mereka berkata seperti ini ketika mereka lagi menghadapi sebuah badai, ketika mereka sedang menghadapi pergumulan hidup mereka. Ya, gimana ya Kak? Saya sudah coba ini, saya sudah coba itu, tapi nggak bisa. Saya udah usaha ini, saya udah lakukan ini dan itu, tapi nggak bisa. Jadi hal yang terakhir adalah, ini bahasanya. Jadi hal yang terakhir adalah, ya saya nggak bisa apa-apa lagi, saya cuma bisa berdoa aja. Menurut saya ini sikap yang nggak benar. Dengarkan kaum muda YHS yang saya kasih, doa harusnya bukan hal terakhir yang kita pilih untuk kita lakukan. Doa harusnya adalah di garis depan. Doa harusnya menjadi hal yang pertama, hal yang utama sebelum kita melakukan segala sesuatu. Jangan pernah meremehkan kuasa doa. Firman Tuhan berkata, doa orang benar sangat besar kuasanya. Doa kita mengungkapkan dua hal yang sangat penting. Yang pertama, kalau saudara doanya Senin Kemis, Tuhan menganggap saudara nggak serius dengan beban doa saudara. Yang kedua, tapi kalau saudara berdoa non-stop, saudara berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan do something atas pergumulan yang saudara hadapi saat ini. Badai yang sedang saudara hadapi saat ini, Tuhan akan melakukan sesuatu bagi saudara. Jadi, jangan meremehkan kuasa dari sebuah doa. Mazmur 55 ayat yang ke-23. Dia berkata seperti ini, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tuhan beserta dengan kita. Kalau saudara lagi khawatir dengan badai yang saudara hadapi saat ini, hey, God is with you. Tuhan bersama-sama dengan saudara. Gak perlu khawatir, amen. Nomor yang kedua, tadi nomor yang pertama adalah jangan khawatir. Nomor yang terakhir adalah miliki pikiran yang benar. Mungkin kita gak bisa mengalami ketenangan. Mungkin kita khawatir terus, kita takut terus. Dan kita gak bisa be still. Karena pikiran-pikiran kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang salah. Pikiran yang salah akan menjadikan kita seseorang yang krisis damai sejahtera. Krisis ketenangan itu. Pikiran yang benar akan membawa kita ke dalam damai sejahtera Tuhan. Ketenangan yang sejati dari Yesus Kristus Tuhan. Pikiran kita adalah kunci pembuka ketenangan yang sejati, damai sejahtera yang sejati, yang melampaui akal manusia. Pikiran kita adalah sebuah kunci yang sangat penting. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Sekali lagi, pikirkanlah semuanya itu. Sekali lagi, pikirkanlah semuanya itu. Dan beberapa kita tidak akan pernah hidup di dalam ketenangan. Nggak pernah hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Secara konsisten karena saudara terus fokus pikiran saudara kepada hal-hal yang salah. Mungkin karena kita terlalu fokus pikiran kita dengan media sosial.
berita-berita yang buruk, link-link yang gak jelas yang kita baca, berita-berita yang gak benar. Banyak dari kita yang menghabiskan waktu-waktu kita kepada hal-hal yang salah. Dan kita mulai tanya-tanya, kenapa saya gak punya ketenangan? Kenapa saya gak ada damai sejahtera? Dan saudara mulai berdoa kepada Tuhan, oh Tuhan, berikan saya damai sejahtera itu. Terus Tuhan lihat, siapa suruh baca berita-berita buruk. Oh Tuhan, minta ketenangan itu, minta damai sejahtera itu. Makanya stop main HP. Oh Tuhan, saya takut, saya khawatir, saya cemas. Semua ini karena saudara fokuskan pikiran saudara kepada hal-hal yang salah. Kalau hidup saudara mau berada di dalam ketenangan sejati yang datangnya dari Yesus Tuhan kita. Kalau hidup saudara ingin berada di dalam damai sejahtera yang melampaui akal manusia, saudara harus suka sama firman Tuhan. Sekali lagi, saudara harus suka sama firman Tuhan. Lebih daripada saudara suka Netflix. Lebih daripada saudara suka TikTok. Lebih daripada saudara suka Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Kita harus suka dengan firman Tuhan. Kita fokuskan pikiran kita kepada hal-hal yang benar. Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yang hatinya teguh kau jagai damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Kalau di terjemahan New King James Version bahasa Inggris, dia berkata seperti ini. You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you. Pikirannya yang berfokus hanya kepada engkau. Because he trust in you. Komunitas youth gereja YHS. Kalau kalian fix your thoughts on Jesus. Kalau saudara pikirkan, saudara fokuskan pikiran saudara kepada Yesus. Saudara punya pikiran yang benar. Beban, kekhawatiran, kecemasan saudara, saya percaya mulai hilang perlahan-lahan. Jadi ketika worry mulai datang dalam pikiran saudara. Ketika kecemasan, ketakutan, kekhawatiran datang dalam pikiran saudara. Reject, tolak kekhawatiran tersebut. Dan replace kekhawatiran tersebut dengan janji-janji Tuhan. Dengan firman-Nya. Waktu saudara buka HP saudara atau TV saudara, ada begitu banyak bad things, bad news yang bisa saudara temukan. Reject hal tersebut. Dan mulai memikirkan hal-hal yang benar. Hal-hal yang mulia, yang adil, yang manis didengar. Kebajikan yang patut dipuji. So fix our eyes on Jesus. Fix your thoughts on Jesus. Fix your thoughts on the things above. Amen. So pastikan iman kita ada di dalam apa yang Tuhan firmankan. Fokuskan iman kita tertuju kepada Dia yang bisa menenangkan angin, ombak dan badai. Karena Dia yang akan menolong kita. Dia yang akan menyediakan. Dia yang akan menyembuhkan. Dia Tuhan yang akan memberikan ketenangan dan damai di tengah-tengah badai yang sedang kita hadapi saat ini. Kita tidak akan tahu. Nggak ada satu orang pun yang akan tahu kapan badai akan datang. Kita tidak akan tahu seberapa besar dampak badai tersebut. Kita tidak akan tahu berapa lama badai ini akan bertahan. Kita tidak bisa kontrol apa yang orang lain katakan tentang kita. Atau apa yang orang lain akan lakukan kepada kita. Tapi kita bisa kontrol kepada siapa kita percaya dan kepada siapa kita menaruh iman kita. Iman saya, iman saudara hanya ada di dalam Dia yang menciptakan langit dan bumi. My faith is in Jesus. Iman saya kepada Tuhan yang janjinya adalah yes and amen. Di dalam badai Dia adalah perlindungan kita, amen. Di dalam badai Dia adalah kekuatan kita. Di dalam badai Dia adalah penolong kita. Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Karena Dia bersama kita, kita tidak akan takut dan khawatir. Mungkin saudara berkata saya akan kehilangan pekerjaan. But hey, mari katakan saya tidak akan khawatir. Mungkin saya akan kehilangan bisnis. Saya tidak akan khawatir. Kalau saudara diputusin sama pacar saudara, saya tidak akan khawatir. Karena yang terbaik akan segera datang, amen. Walaupun ekonomi saat ini lagi goyah, saya tidak akan takut, saya tidak akan cemas. Kok bisa? Yes, karena Tuhan. Dia akan menyertai kita.
Karena Dia tidak akan meninggalkan kita. Karena dialah yang kita paling butuhkan. Dia adalah perlindungan kita, Dia adalah penghibur kita, Dia adalah kekuatan kita, Dia adalah sumber segalanya. Dia adalah penyelamat kita. Dan karena Dia adalah sahabat kita, karena Dialah batu karang itu, karena Dialah roti kehidupan itu, karena Dialah air hidup yang memberi kepuasan bagi jiwa kita. He is my peace. Ketenangan yang sejati, damai yang sejati ditemukan bukan karena tidak adanya kehadiran badai, tapi karena kehadiran Yesus di tengah-tengah badai yang sedang kita hadapi. Tuhan bersama-sama dengan kita. Jangan membiarkan kehadiran badai membuat kita meragukan akan kehadiran Tuhan. Be still. Be still. Karena damai yang sejati tidak ditemukan karena tanpa kehadiran badai dalam kehidupan kita. Atau hidup yang terlepas dari masalah. Atau hidup yang terlepas dari tantangan. Karena it's part of life. Damai yang sejati ditemukan di dalam kehadiran Sang Immanuel. Tuhan Yesus akan menyertai kita. My faith is not in what I see. My faith is in what God says. Iman saya bukan ada di dalam apa yang bisa saya lihat. Iman saya ada di dalam apa yang Tuhan katakan. Amen. Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang ke-10 terjemahan New Living Translation, dia berkata seperti ini. Be still dan ketahuilah aku adalah Tuhan. Be still. Be still. Be still. Bapa di surga, hamba berdoa Tuhan. Engkau mengetahui segala apa yang sedang mereka hadapi setiap saat ini Tuhan. Bentuk badai seperti apa yang sedang mereka hadapi saat ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan keberadaan mereka Tuhan. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya mereka akan mengalami ketenangan yang sejati. Yang datangnya hanya daripada Engkau Yesus Kristus. Mereka akan mengalami damai sejahtera yang melampaui akal manusia. Dicurahkan ke dalam hati dan pikiran setiap mereka Tuhan. Dan mereka akan mengalami mujizat yang luar biasa. Mereka akan merasakan penyertaan-Mu, hadirat-Mu yang sangat-sangat nyata Tuhan. Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah pergumulan Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan yang sedang mereka hadapi saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyertai mereka, Engkau akan melindungi mereka Tuhan. Engkau akan memimpin mereka Tuhan. Keluar dari setiap badai yang mereka hadapi saat ini. Bahkan keluar lebih daripada pemenang Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur menyembah Tuhan yang seperti Engkau Yesus. Haleluya. Amen, amen, amen. Well, terima kasih youth Gereja YHS buat kesempatan dan kehormatan untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Semoga menguatkan kita semua. Remember, be still and know Dialah Tuhan kita. Dialah yang akan menyertai kita. Amen. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost, my heart excited, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and will to let go. I feel it waking out like an echo. Your love is holding on and wanna let go. I feel it waking out like an echo, echo.
every season you keep repeating promises to me. Now there's no stopping what you have started until it's complete. When my mind says I'm not good enough, you're good enough for me. I decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on, I wanna let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on, I wanna let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on, I want to let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on, I want to let go. I feel it breaking out, breaking out. Your love is holding on, I want to let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on, I want to let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. So